Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah pemugaran Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991. Namun, di balik penetapan tersebut, terdapat perjuangan panjang yang tidak mudah. Kaum konservatif menentang pemugaran Candi Borobudur yang dianggap sebagai berhala terbesar di Indonesia. Borobudur bahkan pernah dibom oleh kelompok radikal. Adalah Daud Yusuf, sosok sentral di balik perjuangan pemugaran Borobudur hingga diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Apa saja jasa Daud Yusuf dalam pemugaran Candi Borobudur? Daud Yusuf adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1978 sampai dengan 1983 dalam Kabinet Pembangunan III. Daud memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1959. Setelah itu, ia meneruskan studinya ke Perancis dan meraih 2 gelar doktor, yakni Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional pada tahun 1967 serta Ilmu Ekonomi pada tahun 1973. Sepulang dari Perancis, Daud Yusuf menjadi tokoh yang mendorong proyek pemugaran Candi Borobudur. Selain mampu meyakinkan pemerintah, beliau juga melakukan diplomasi internasional melalui sidang UNESCO. Pengaruh diplomasi internasional beliau sangat besar, sehingga UNESCO bersedia berperan aktif dengan memberikan dana dan bantuan ahli selama proyek pemugaran. Upaya diplomasi dan program UNESCO untuk membantu penyelamatan situs cagar budaya selanjutnya membuka kesadaran internasional untuk melakukan usaha bersama dalam pelestarian. Usaha bersama oleh negara-negara anggota UNESCO kemudian dirumuskan dalam Konvensi tentang Perlindungan Situs Budaya dan Alam Dunia yang melahirkan Sistem Warisan Dunia atau World Heritage. Proyek pemugaran Candi Borobudur berlangsung intensif pada era Daud Yusuf menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, bagaimana proses pemugaran Candi Borobudur? Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 775 sampai 850 Masehi. Candi ini pernah terkubur lahar dingin letusan Gunung Merapi pada sekitar 950 Masehi dan baru ditemukan pada tahun 1814 saat Inggris menduduki Indonesia. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mendengar adanya penemuan benda purbakala berukuran raksasa di Desa Bumi Segoro, Magelang. Karena minatnya yang besar terhadap sejarah Jawa, maka Raffles segera memerintahkan Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki lokasi penemuan yang saat itu berupa bukit yang dipenuhi semak belukar. Pemugaran pertama langsung dilakukan oleh Raffles, yaitu mulai menebangi pepohonan dan menyingkirkan semak belukar yang menutupi bangunan tersebut. Karena penemuan itu, Raffles mendapat penghargaan sebagai orang yang memulai pemugaran Candi Borobudur dan mendapat perhatian dunia. Pada tahun 1835, seluruh area candi sudah berhasil digali. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda pernah mengusulkan untuk meruntuhkan Borobudur yang kondisinya sudah rapuh. Kemudian, reliefnya dipreteli lalu disimpan di museum. Namun, usulan ini lebih didasari
oleh keputusasaan mengingat pertimbangan teknis dan besarnya dana yang diperlukan untuk memugar dan merawatnya. Namun demikian, beruntung pengambil keputusan di Batavia menolak usul tersebut. Akhirnya, pemugaran baru terlaksana belasan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1900. Pada masa itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Willem Roosboom menunjuk Theodor van Erp sebagai ketua tim penyelamatan Borobudur. Dalam tim tersebut terdapat beberapa arkeolog dan insinyur pembangunan. Atas usul Van Erp, tim yang semula cuma akan memperbaiki saluran air hujan dan beberapa bagian yang terancam runtuh disetujui untuk membongkar candi secara menyeluruh. Proyek pemugaran tersebut baru selesai sekitar 4 tahun kemudian, ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hindenburg. Pada masa pendudukan Jepang, Borobudur masih tetap terjaga di tengah kecamuk perang. Kepala Dinas Arkeologi Dr. Stutterheim sengaja dilepas dari selnya untuk meneruskan berbagai usaha perbaikan-perbaikan kecil agar candi tersebut tidak runtuh. Pemugaran Candi Borobudur dilanjutkan setelah Indonesia merdeka oleh pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan UNESCO. Seluruh proses pemugaran selesai pada tahun 1984. Lalu, mengapa pemugaran Candi Borobudur banyak ditentang oleh masyarakat Indonesia? Pada tanggal 29 Januari 1973, pemerintah Indonesia dan UNESCO menandatangani persetujuan. Hari itu juga UNESCO bersedia membantu pendanaan pemugaran Borobudur. UNESCO aktif mengirim delegasinya yang terdiri dari pakar berbagai disiplin ilmu untuk penyelamatan Borobudur ke Indonesia. Mereka bertukar pikiran dengan ahli-ahli Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1973, pemugaran resmi dimulai. Pada masa itu, Daud Yusuf diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Soeharto. Dengan jabatan itu, ia berkewajiban mengawasi jalannya proyek pemugaran Borobudur. Selama proses pemugaran berlangsung, Daud mengaku sering dikirimi surat kaleng. Isinya berupa makian, hujatan, dan kutukan bahwa ia adalah orang kafir. Daud Yusuf dituduh bertanggung jawab atas pembangunan berhala terbesar di tanah air. Namun demikian, proyek pemugaran jalan terus. Pada tanggal 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur yang menghabiskan dana sekitar 24 juta dolar Amerika dinyatakan berakhir dan sukses sesuai dengan rencana. Pada pukul 10.30, Presiden Soeharto disaksikan Direktur Jenderal UNESCO menandatangani prasasti dan sampul hari pertama perangko seri Borobudur. 2 tahun setelah peresmian itu, Borobudur dibom. 9 bom mengguncang Borobudur pada hari Senin, tanggal 21 Januari 1985. 4 bulan kemudian, polisi menangkap 2 bersaudara, Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi. Sementara Muhammad Jawad yang disebut-sebut sebagai otak aksi itu tak pernah tertangkap. Akibat bom itu 9 stupa rusak. Sebenarnya bom dipasang sebanyak 11 buah, namun 2 diantaranya tidak meledak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penentangan pemugaran Candi Borobudur dilatar belakangi oleh paham konservatisme dan radikalisme yang menjangkiti sebagian masyarakat Indonesia. Masyarakat konservatif memandang Candi Borobudur adalah berhala yang harus dihancurkan.
Namun, masyarakat juga seharusnya sadar bahwa Buddhisme pernah menjadi agama terbesar di Nusantara. Nusantara bahkan berjaya pada masa Buddhisme mendominasi. Maka tak heran, candi Buddha terbesar di dunia ada di Nusantara, yakni Candi Borobudur. Borobudur bukan hanya tempat ibadah umat Buddha, namun juga telah menjelma sebagai simbol kejayaan Indonesia. Sebagai pengingat bahwa bangsa ini pernah besar dan berjaya, sebagai pelecut semangat generasi muda untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Demikian penjelasan mengenai sejarah pemugaran Candi Borobudur. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.